Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel Imo Web bersama saya Fanol Hakim. Di video tutorial kita kali ini, kita akan memulai playlist baru, yaitu membuat aplikasi buku tamu digital berbasis web dengan menggunakan Laravel versi 10. Sebelum kita mulai tutorial, maka kita akan melihat seperti apa tampilan aplikasinya. Oke, berikut tampilan daripada aplikasi buku tamu digital berbasis web dengan menggunakan Laravel versi 10. Sini kita lihat tampilan halaman home daripada aplikasi buku tamu digital yang kita buat. Ini ada beberapa menu. Ada menu input. Sini terdapat input untuk input data tamu. Ini kita bisa mengisi nama tamu, nomor telepon, asal instansi kantor, tujuan, kemudian bertemu dengan pegawai siapa aja, kita tinggal pilih, perluan, kemudian ada survei kepuasan. Oke, selanjutnya pada menu berikut, setelah kita input data tamu, maka datanya akan tersimpan dan ditampilkan di menu data tamu. Sini data-data tamu yang telah kita input sebelumnya. Selanjutnya pada menu berikut terdapat menu survei. Pada menu survei ini adalah data pada tamu yang kita survei yang telah kita input sebelumnya, di mana terdapat survei tingkat kepuasan terhadap layanan. Di sini yang telah mengisi, jumlah orang yang telah mengisi, dan mengisi apakah survei memuaskan, baik, cukup, ataupun kurang. Ada di bawahnya juga terdapat data 3 orang yang belum mengisi survei. Oke, selanjutnya di sini terdapat menu login. Untuk login ke admin aplikasi buku tamu. Selanjutnya pada halaman menu register. Ini kita akan register admin yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita akan coba login pada aplikasi buku tamu yang telah kita buat. Oke, berikut tampilan halaman dashboard. Di sini terdapat tampilan untuk jumlah tamu hari ini, jumlah tamu mingguan, bulan, dan tahun. Kemudian apabila kita telah mengisi data tamu, maka akan ditampilkan di halaman daftar tamu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di menu buku tamu, di mana pada menu ini terdapat data tamu yang telah kita input sebelumnya. Jadi selain di halaman home bisa menambah data tamu, begitupun juga di halaman admin kita bisa menambah data tamu. Di sini saya coba menambahkan data tamu. Saya isi nama tamu, kemudian data nomor telepon, selanjutnya kita isi asal instansi ataupun daripada tamu tersebut. Kemudian tujuan bidang kita pilih misalnya ke bagian administrasi dan bertemu dengan pegawai siapa. Di sini misalnya bertemu dengan Ajis untuk keperluan kerjasama. Dan setelah kita mengisi keperluan, kita
Tanyakan dulu tingkat kepuasan kepada tamu yang datang. Selanjutnya, apabila mereka merasa puas, kita isi pilihan memuaskan. Kita simpan. Oke, di sini data yang telah kita input akan muncul di daftar data tamu. Nama tamu yang telah kita input yakni Noval, asal kantor, kantor camat. Bidang tujuan adalah kebagian administrasi, dan ini adalah tanggal daripada datangan tamu. Kemudian tamu tersebut isi tingkat survei kepuasannya ini memuaskan. Di sini apabila ada data tamu yang belum mengisi survei kepuasan, kita tanya lagi pada tamu tersebut. Kemudian kita pilih edit. Jadi data tamu yang kita input kita bisa isi memuaskan, baik, cukup ataupun kurang. Di sini saya isi tingkat kepuasannya ini baik. Apabila tamu belum mengisi survei, kita pilih alamat pada pilihan select, maka tamu tersebut tidak memilih survei tingkat kepuasan. Oke, di sini saya pilih tingkat kepuasannya ini baik. Oke, data telah sukses diedit. Nah, di sini telah berubah pada keterangan pada survei kepuasannya ini baik. Pada tamu sebelumnya ini Suyanto. Selanjutnya kita masuk ke menu survei. Di sini survei tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan, di mana data yang telah kita input, data tamu yang sebelumnya kita input. Di sini terdapat tingkat kepuasan, yakni berdasarkan presentasi pada jumlah daripada tamu yang kita masukkan data surveinya. Di sini memuaskan, baik, cukup ataupun kurang. Nah, di sini terdapat untuk notifikasi jumlah tamu yang kita belum isi data surveinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Di sini terdapat data laporan data tamu yang telah kita input sesuai dengan tanggal. Di sini kita akan coba untuk mencari data tamu sebelumnya yang telah kita input. Ini saya input dari tahun 2023 sampai saat ini. Kita coba setelah kita input data tanggalnya, kemudian data akhir yang akan kita pilih tanggalnya, kemudian kita klik tombol filter. Oke, berikut tampilan daripada laporan data tamu yang telah kita install, yang telah kita input sebelumnya berdasarkan tanggal. Ini terdapat beberapa tamu yang belum mengisi survei. Pun juga ataupun data tamu yang telah mengisi survei, maka akan muncul keterangannya pada menu survei. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu master data. Ini kita masuk di menu pegawai. Di menu pegawai ini adalah data-data pegawai yang akan kita tambahkan. Jadi pada menu buku tamu terdapat data pegawai. Jadi pegawai yang kita masukkan di master data menu pegawai akan muncul nantinya di bagian menu bertemu dengan
bagian field bertemu dengan pegawai. Sini datanya. Jadi apabila kita akan menambah pegawai, tinggal masuk ke menu data pegawai. Kita isi datanya dan kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu bidang. Di sini terdapat beberapa bidang yang sudah saya input, dan keuangan, administrasi, marketing, dan informasi. Jadi tinggal disesuaikan dengan bidang daripada kantor teman masing-masing. Dan datanya ini akan ditampilkan pada saat kita menginput data tamu, yakni di bagian menu buku tamu, mana kita apabila akan menambahkan data, maka tujuan bidang yang sebelumnya kita input akan muncul di bagian field tujuan bidang. Ini ada beberapa bidang yang telah kita input sebelumnya, yakni keuangan, administrasi, marketing, dan informasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu keperluan. Menu keperluan pada master data ini terdapat jenis keperluan tamu yang akan datang ke kantor. Di sini terdapat keperluan di mana terdapat kerjasama, koordinasi, konsultasi, dan undangan. Bila akan menambah, tinggal tambah data keperluan. Nah, untuk keperluan ini, datanya akan tampil pada saat kita masuk ke tambah data tamu. Di sini keperluan yang sebelumnya kita input, maka akan muncul di bagian menu, di bagian field keperluan. Selanjutnya pada master data di menu kepuasan, di mana kepuasan pada menu kepuasan ini terdapat pada menu sebelumnya, ini survei, di mana tingkat kepuasan. Di sini saya buat di 4 tingkat kepuasan, yakni memuaskan, baik, cukup, ataupun kurang. Data-datanya ini akan ditampilkan di bagian menu survei. Ya, jadi apabila teman-teman merubah tampilan ataupun merubah daripada nama pada menu kepuasan, maka di halaman survei akan berubah namanya. Di sini di bagian kepuasan, saya tadi telah menginput data memuaskan, baik, cukup, dan kurang. Ini apabila kita akan merubah, ini saya contohkan, saya rubah menjadi memuaskan sekali. Oke, maka kita lihat di bagian menu survei, maka data ataupun nama daripada survei yang telah kita buat sebelumnya akan berubah juga. Jadi memuaskan sekali. Oke, selanjutnya kita masuk kepada menu setting. Terdapat satu, yakni setting daripada user. Nah, untuk melakukan setting pada menu user ini hanya bisa dilakukan oleh admin, yakni dengan username Afanul Hakim ataupun email afanul.hakim@gmail. Selain akun admin, maka tidak akan bisa merubah settingan user. Di sini kita bisa menambahkan username, nama, email, akses. Kita tinggal pilih apakah dia bisa akses admin ataupun sebagai operator. Jadi selain data admin tadi tersebut, kita bisa edit untuk merubah data. Yakni misalnya kita klik tombol edit, di sini kita bisa merubah data, nama, dan yang lain-lain, ataupun merubah password. Misalkan operator atau admin
Oke, sekian dulu teman-teman untuk pengenalan daripada aplikasi buku tamu digital dengan menggunakan Laravel versi 10. Oke, pada video selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuatnya.